Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel Tunas Feed Farm. Nah, jadi ini channel tentang pertanian dan peternakan, teman-teman. Kita akan melihat koloni ayam Elba. Ini jenis jantan gauksi. Nah, ini kita lihat, teman-teman. Nah, ini koloni, teman-teman, jenis ayam Elba, ayam kampung petelur. Nah, di sana baru ada telur 2, teman-teman. Jadi dari 4 jantan dan 1 betina baru menghasilkan 2 telur, karena ini ayam baru belajar bertelur, teman-teman. Baru sekitar umur 4 bulanan ya. Bulanan lebih sedikit. Nah, ini teman-teman ayamnya. Nah, jadi ayam Elba ini bagus, teman-teman, untuk belajar berbudidaya ayam petelur, karena di samping mudah diperawatan, ayam ini juga tahan penyakit, adaptif di setiap tempat ya, mau dataran tinggi, dataran rendah, panas, dingin. Jadi bagus, teman-teman. Nah, kekurangannya ayam ini badannya lebih kecil, jadi telurnya juga lebih kecil, teman-teman. Tapi di samping itu juga kelebihannya pakannya juga irit, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin belajar beternak, nah ini cocok untuk pemula ayam Elba. Nah, untuk alas kandang, nah teman-teman, ini jadi menurut saya alas kandang yang terbaik itu, saya sudah beberapa kali menggunakan ya, dari kandang, beberapa kandang. Ada dari kompos, kemudian ada yang sekam. Nah, kalau kata saya yang paling terbagus itu dari pasir pantai, teman-teman. Ini bagus ya, pasir pantai bagus, kita kasih sekam juga. Nah, untuk pemula bagus untuk pasir pantai. Kalau untuk kompos juga bagus, teman-teman, seperti kohe kambing, kohe ayam. Kalau enggak kohe kambing, kita campurkan dengan kohe sapi, itu bagus, teman-teman. Cuma kalau untuk pemula hati-hati, harus difermentasi sampai matang. Kalau tidak, itu dampaknya kurang bagus, teman-teman, bagi ayam. Kadang bisa terkena ini ya, bakteri, bisa di jenggirnya terkena korep, bisa juga ayamnya terkena infeksi pernapasan karena penguapan di amoniak. Nah, untuk pemula yang bagus itu, kalau kata saya ini bagusnya itu ini, teman-teman, pasir pantai. Kalau enggak kita gunakan juga bisa pasir bangunan, itu bisa, teman-teman, tambahkan sekam, itu aman. Nah, kita bisa juga semprotkan dengan E4 peternakan ya, agar bakteri baiknya itu mengurai ya amoniaknya. Kemudian 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali kita semprotkan densinfektan untuk membunuh bakteri. Jadi bagus juga kalau teman-teman mau menggunakan seperti kotoran ayam yang sudah difermentasi, atau enggak kotoran sapi dan kotoran kambing yang sudah matang dicampurkan dengan sekam. Itu bagus, teman-teman. Karena bagusnya apa? Karena ketika ayam itu membuang kotorannya, dia akan terurai menjadi tanah. Tapi pasir juga kalau kita semprotkan bakteri, itu bagus juga, teman-teman. Apalagi pakannya kita fermentasi, kemudian air minumnya kita kasih jamu ya, jamu fermentasi, itu juga sudah termasuk mengurai kotoran juga, teman-teman. Nah, kita kasih contoh ya, kita lihat di ayam warna-warni. Kita kasih contoh yang dari kompos ini, teman-teman. Nah, ini ayam warna-warni ya, umur 4 bulan lebih, 4 bulan, baru 4 bulanan lebih sedikit. Nah, ini betina, teman-teman. Jadi dari 6 warna-warni ada 1 betina, ini bagus nih. Nah, ini dari kompos, teman-teman, kotoran sapi, kambing, kemudian dicampur sekam. Nah, ini bagus juga, teman-teman, tapi harus benar-benar matang dan kering ya.
jadi dampaknya bagus untuk ayam. Tapi kalau kurang di pengolahannya itu dampaknya buruk. Nah, di sana ada ayam pelung. Nah, jadi ayam warna-warni itu banyak yang mengatakan jantan semua. Ini bisa juga teman-teman, cuma kemungkinannya sedikit ya yang ada betina, tapi ada. Kenapa saya bisa katakan betina? Setelah saya cek dari kloaka tempat bertelur itu teman-teman, kalau untuk jantan itu paling 1 jari ya, tapi kalau untuk betina itu bisa 2 jari, bisa lebih. Itu untuk bertelurnya di kloaka renggangan ininya teman-teman. Kemudian dari body juga berbeda. Nanti kalau sudah bertelur saya uploadkan ke teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan media yang kalian suka untuk kandang ayam postal. Jadi semi umbaran ya. Itu bagusnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu mah tergantung selera ya. Ada yang malas cuma menggunakan sekam doang bisa, tapi harus sering mengganti media karena itu kan tidak terurai ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan.